Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan Bapak di sini. Kali ini kita akan membahas tentang hukum Kirchhoff. Ya. Dimana hukum Kirchhoff itu terbagi dua ya. Ada hukum Kirchhoff 1 dan ada hukum Kirchhoff 2. Nah, kali ini kita akan membahas hukum Kirchhoff 1. Ya, kalau dua-duanya dikontenin nanti waktunya terlalu panjang ya. Kita satu persatu aja. Untuk kali ini khusus untuk hukum Kirchhoff 1. Jadi materi ini cukup mudah ya. Kalian bisa pelajari di buku-buku, bisa di perpus, bisa di LKS ya. Bisa juga kalian tonton konten yang lain selain konten Bapak ini ya. Kemudian kalian juga bisa telusuri di website-website. Di sana banyak sekali yang membahas tentang hukum Kirchhoff 1 ini. Jadi hukum Kirchhoff 1 berbunyi bahwa jumlah arus yang melalui titik percabangan, yang masuk titik percabangan itu akan sama dengan jumlah arus yang keluar dari titik percabangan. Ya. Misalkan yang masuk titik percabangan 10, yang keluar dari titik percabangan juga harus 10. Gitu ya. Untuk lebih jelasnya, kita ikuti saja ilustrasi dan pemaparan berikut ini. Ini dia bunyi dari hukum 1 Kirchhoff ya. Kita baca aja yang ada di tanda kutip. Jumlah kuat arus listrik yang masuk ke suatu titik simpul sama dengan jumlah kuat arus listrik yang keluar dari titik simpul tersebut. Ada juga yang menyebutnya dengan titik percabangan. Disebut titik simpul ya seperti simpul, jadi arus yang masuk itu berkumpul di satu titik, dan arus yang keluar nanti menyebar dari titik tersebut, gitu ya. Nanti untuk lebih jelasnya kita lihat soalnya ya. Jadi dengan mengerjakan soal dari materi ini, kita akan lebih mudah memahami tentang hukum Kirchhoff ini, hukum satunya ya. Nanti setelah ini kita ke hukum 2-nya. Karena kalau dua-duanya dikontenin ya lumayan agak panjang nanti durasinya. Nah, kata-kata yang tadi ya, kata-kata yang atas itu kalau ditulis matematika maka menjadi sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Sigma itu adalah lambang dari jumlah, I itu adalah lambang dari arus, dan masuk gitu ya. Jadi sigma I masuk adalah jumlah arus yang masuk, sama dengan sigma I keluar, jumlah arus yang keluar. Jadi jumlah arus yang masuk sama dengan jumlah arus yang keluar. Itulah bunyi dari hukum 1 Kirchhoff. Nah, untuk lebih jelasnya kita ke contoh soalnya ya. Ini dia contoh soalnya ya. Di sana ada gambar I1 ya, I2, I3 dan I4. Kita lihat I1 dengan I4 itu tanda panahnya menuju titik tengah ya, menuju titik percabangan gitu ya, titik simpul gitu. Jadi I1 dan I4 itu masuk ke titik di tengah. Dan I2 dan I3 itu keluar dari titik tengah. Nah, gitu. Menurut hukum 1 Kirchhoff tadi ya, jadi arus yang masuk ke titik simpul atau arus yang masuk ke titik percabangan itu sama dengan arus yang keluar dari titik percabangan tersebut. Nah, gitu. Jadi nanti antara I1 dan I4 itu dijumlahkan ya. Maka jumlah I1 dengan I4 itu harus sama dengan jumlah I2 dan I3 gitu. Kita baca bawahnya ya. Terangannya, arus yang mengalir pada I1 itu 5 ampere ya. Arus yang mengalir pada I2 itu 10 ampere. Nah, jadi
I1 5 ampere, ini diketahuinya ya. Jadi apabila I1-nya 5 ampere gitu maksudnya ya. Dan I2-nya 10 ampere, kemudian I3-nya 2 ampere, berapakah arus yang ada pada I4 gitu ya. Mudah kan? Masa nggak bisa ya. Oke, kita langsung ke penyelesaiannya. Nah, jika jumlah arus yang masuk sama dengan jumlah arus yang keluar, maka gitu ya. Yang masuk itu kan I1 dan I4. Jadi I1 plus I4 gitu. Yang keluarnya I2 dan I3. Nah, itu harus sama dengan jumlah dari I2 plus I3 ya. Jadi I1 ditambah I4 harus sama dengan I2 ditambah I3. Diketahuinya I1-nya 5 ampere kan. I4-nya yang ditanyakan. Itu. I2-nya 10 ampere. Jadi I2-nya diganti dengan 10 ampere. I3-nya 2 ampere. Jadi I3-nya diganti dengan 2 ampere. Sehingga I1 plus I4 sama dengan I2 plus I3 itu menjadi I1-nya 5 ampere, I4-nya yang ditanyakan, tulis I4 lagi gitu ya. Kemudian sama dengan I2-nya 10 ampere dan I3-nya 2 ampere. Sehingga menjadi 5 ampere tambah I4 sama dengan 10 ampere tambah 2 ampere. Gitu. Jadi I4-nya adalah hasil 10 tambah 2, ya, 12 dikurangi 5. Gitu, ya. 12 dikurangi 5 ada 12 dikurangi 5 hasilnya 7 ya. Jadi arus yang mengalir pada I4 itu adalah 7 ampere gitu. Jadi kuat arus pada I4 sebesar, kok 2 ampere sih ini? Ah, bener ini. Ngetiknya rusuh ini. Itu harusnya 7 ampere ya. Jadi kuat arus yang mengalir pada I4 sebesar 7 ampere saudara, bukan 2 ampere. Oke. Nah, ini fungsinya paham ya, atau kita hitung sendiri kan tahu 7 ampere. Kenapa ini jadi 2 ampere ya? Gitu. Jadi I4-nya 7 ampere. Oke. Ya kan? I1-nya kan berapa tadi? 5. 5 tambah 7 kan 12. I2 dan I3 juga harus 12 ya. 10 tambah 2 12 ya, benar kan? Jadi arus yang masuk 12, arus yang keluar juga 12 kan gitu. Oke ya. Itu saja untuk contoh soalnya, karena ini cukup mudah ya, tidak yang terlalu banyak contohnya juga ya. Ini cukup satu saja contoh soalnya, mudah-mudahan ini bisa langsung paham ya. Dan apabila ada yang belum paham juga, kalian bisa japri lewat WA, lewat Telegram, atau kalian bisa komen di bawah video ini. Itu ya, mudah-mudahan kalian dimudahkan segala urusannya dan dimudahkan juga ketika menyelesaikan tugas-tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.